Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini, Mimin akan membahas buku Life Lessons karya Elizabeth Kubler-Ross. Life Lessons mengajak kita untuk tidak menunggu sampai akhir hayat kita untuk mempelajari pelajaran yang bisa kita pelajari sekarang. Itu berbagi ide untuk membantu kita menemukan kedamaian dan pengertian kehidupan yang lebih besar. Buku ini benar-benar mengajarkan kita untuk memahami arti kehidupan yang mungkin tidak seperti yang kalian pikirkan, yang mengambil kisah dari orang yang sekarat, yang kehidupannya di ujung tanduk. Nah sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 3 hal penting yang dapat diambil dari buku ini. Yang pertama, melihat di balik topeng. Siapa kita sebenarnya di balik banyak peran, pengalaman, dan keadaan kita? Kubler-Ross mengatakan bahwa ada bagian dari diri kita yang tidak hilang karena usia, penyakit, atau keadaan. Ada keaslian yang kita miliki sejak lahir, hidup bersama, dan mati bersama. Contohnya begini, saat kita berlibur, pastinya kita menjadi lebih semangat dan bergegas bangun pagi dan berusaha melakukan dan melihat banyak spot di waktu kita berlibur. Namun, pada saat sekembalinya kita ke hotel, kita mulai sadar bahwa liburan itu benar-benar membuat kita menjadi kelelahan dan stres. Ada baiknya kita bertanya pada diri kita sendiri dan melihat dari kacamata kehidupan kita sendiri. Berliburlah seperti yang kamu nikmati, tak perlu ikut dengan aturan yang sudah lumrah. Jika kamarmu adalah tempat yang mengasyikkan, kenapa kamu harus keluar untuk kelelahan? Kita semua akan menjadi lebih bahagia jika kita bermain dengan aturan sendiri tanpa melihat seperti apa keadaan di luar. Keaslian membantu kita merasa lebih selaras dengan diri kita sendiri dan orang lain. Seorang wanita yang sakit parah berbagi wawasan mendalam dengan penulis dan wanita itu mengatakan, tidak ada orang lain yang pernah mengalami dunia seperti yang saya alami dan tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Sejak awal waktu dan sampai akhir waktu tidak akan pernah ada aku yang lain. Ini benar bagi kita semua. Hanya ketika kita mengenali diri kita yang paling dalam dan paling otentik, kita dapat benar-benar menikmati keunikan kita. Yang kedua, hubungan adalah guru terbaik. Melalui hubungan, kita belajar hal-hal tentang diri kita sendiri serta bagaimana mencintai dan dicintai sebagai balasannya. Ada 3 kisah singkat di buku ini yang menurut Mimin ngena banget nih sobat. Oke, yang pertama, kisah seorang wanita yang secara tragis kehilangan suaminya karena serangan jantung ketika wanita itu berusia 44 tahun. Dia mengingat malam terakhir yang ia habiskan dengan suaminya. Malam yang lancar seperti kebanyakan hubungan suami istri. Mereka makan malam bersama dan dilanjutkan menonton televisi sampai jam 9 malam. Tak lama berselang, suaminya mengeluh sakit perut dan wanita ini segera memberikan obat dan menyuruh suaminya untuk istirahat dan berharap esok akan jadi lebih baik. Setelah bangun keesokan paginya, dia menyadari bahwa suaminya telah meninggal di tempat tidurnya karena serangan jantung. Pengalaman memilukan ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menganggap remeh waktu atau orang. Kita sebaiknya lebih hadir untuk orang-orang yang menjalani setiap momen secara semaksimal mungkin. Tengok ke belakang, apakah kita telah menjalani hidup semaksimal mungkin? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk orang tercinta? Pelajaran dari kisah yang kedua bahwa beberapa hubungan dapat diterima untuk tidak bertahan lama. Kita perlu melihat apakah suatu hubungan sudah selesai atau belum, atau bagaimana cara yang terbaik untuk menyelesaikannya. Buku ini memberitahu kepada kita semua bahwa hubungan yang sukses dan lengkap tidak harus bertahan seumur hidup. Ada kisah menarik seorang pria dan wanita yang telah menjalani hubungan 2 tahun, namun harus berakhir. Meskipun mereka semua tahu bahwa kejadian ini tidak baik untuk jangka panjang, mereka berdua merasa gagal dan mereka juga merasakan terluka, marah dan sedih. Ada satu momen di mana mereka bertemu dan mulai bernostalgia.
Tapi mereka tidak membicarakan tentang untuk kembali bersama. Sebaliknya, mereka membicarakan tentang beberapa banyak mereka belajar dari satu sama lain. Mereka mengakui dan berharap menjadi lebih baik dalam hubungan di masa depan setelah yang mereka alami ketika bersama. Pria ini mengubah pola pikirnya dari melihat hubungan sebagai kegagalan menjadi hubungan yang lengkap dan sukses. Ketika kita berhasil melepaskan cerita lama kita, cinta mungkin membawa kita ke beberapa tempat indah yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, ketakutan tidak dapat mencegah kematian, tetapi ketakutan mencegah kita untuk hidup. Ketakutan adalah sistem peringatan yang melayani kita dengan baik. Jika kita berjalan larut malam di bagian kota yang tidak aman, rasa takut memperingatkan kita untuk waspada. Tetapi jika tidak diperhatikan, rasa takut dapat melemahkan semangat kita. Jika dibiarkan, ketakutan akan menjadi hal yang sangat berbahaya di kemudian. Yang harus kita lakukan adalah melawannya dengan cara bergerak menuju dan bertanya, apa yang membuat kita takut? Ketika kehidupan susah di ujung tanduk, ketakutan itu adalah kematian dan kesendirian. Sebelum orang terkasih kita pergi, kita seharusnya berada di sisinya, menggenggam erat tangannya. Ketakutan itu bisa direda jika menggunakan fondasi cinta dan kasih sayang. Nah, sobat, pelajaran di sini adalah bahwa jika kita hidup dalam ketakutan, kita tidak menjalani kehidupan yang maksimal dan penuh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap kali seorang bayi lahir, itu berarti bahwa Tuhan telah memutuskan bahwa dunianya akan terus berlanjut. Dengan cara yang sama, setiap hari kita bangun, kita diberi satu hari kehidupan lagi untuk dialami. Jadi kita perlu bertanya, kapan terakhir kita tidak merasakan hal itu lagi? Mengambil sudut pandang dari orang sekarat berkata bahwa mereka hanya ingin melihat bintang sekali lagi atau menatap laut sekali lagi. Anda tidak mendapatkan kehidupan lain seperti ini. Anda tidak akan pernah lagi memainkan peran ini dan mengalami hidup ini seperti yang telah diberikan kepada Anda. Jangan menunggu untuk melihat laut, langit, bintang, atau orang yang Anda cintai untuk terakhir kalinya. Pergi lihat sekarang. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi pembahasan seputar buku Life Lessons karya Elizabeth Kubler-Ross. Jangan lupa untuk terus support channel Gen Z Plus dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.